Ya, halo guys. Jadi saat ini kita berada di samping pupuk kompos yang kita fermentasi di beberapa bulan yang lalu, yaitu janjang kosong kelapa sawit atau biasa dikenal orang lokal jangkos kelapa sawit, dan juga kotoran walet dan kotoran kambing. Jadi ketiga bahan itulah yang dicampur dan difermentasi. Kita menggunakan bantuan M4 atau mikroorganisme penghancur M4 untuk proses fermentasinya. Nah, inilah di samping kanan saya ini adalah hasil fermentasi pupuk kompos tersebut dari janjang kosong kelapa sawit ini. Jadi ini sudah sangat hancur. Memang agak sedikit kasar karena kita masih menggunakan kita masih mencacah secara manual atau menggunakan parang. Kita belum memiliki mesin untuk mencacah janjang kosongnya, tapi ini sudah sangat lumayan hancurnya. Jadi ini sudah sangat masak dan sudah sangat siap untuk diaplikasikan. Oke guys, jadi inilah pupuk kompos yang coba kita fermentasi untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang ada di pekarangan kita ini. Itu dari saya selaku penyuluh pertanian yang bertugas di Desa Pajalele. Saya bersama dengan Pak Kahar atau pemilik lokasi ini bersepakat untuk terus melakukan kegiatan penanaman di pekarangan rumah Pak Kahar ini. Oke guys. Oke, baik teman-teman, saat ini kita berada di tengah-tengah tanaman kacang panjang. Jadi ini tanaman yang ditanam oleh Pak Kahar di Desa Pajalele, Kecamatan Tike. Nah, inilah salah satu binaan kami di Desa Pajalele ini. Beliau melakukan penanaman pemanfaatan pekarangan ini secara mandiri. Jadi inilah hasil dari kegiatan pekarangan secara mandiri ini. Ini kacang panjang, kemudian di sana ada cabai, ada ketimun, dan di belakang Pak Kahar itu ada tanaman hidroponik. Tapi hari ini kita akan membahas bagaimana tanaman kacang panjang ini dari proses persiapan tanah, persiapan lahan, sampai sekarang sudah bisa berproduksi. Kurang lebih yang kita lihat ini beberapa buah yang sudah bergelantungan ini. Dan di lubang tiap lubang tanam itu diberikan pupuk dasar, yaitu pupuk kompos yang saya katakan tadi, yang sudah saya gambarkan tadi. Komposnya adalah janjang kosong kelapa sawit dan beberapa kotoran ternak seperti kotoran walet dan kotoran kambing.
Nah, itulah yang difermentasi hingga diaplikasikan melalui penanaman kacang panjang ini. Jadi ada beberapa tanaman di sini, termasuk kacang panjang ini, mentimun dan juga cabai yang medianya cabai di dalam polybag. Itu ternyata testimoni dari pupuk kompos yang sudah difermentasi oleh Pak Kahar dan kami di lapangan. Nah, ini cukup baik saudara-saudara, teman-teman. Seperti kita lihat di bawah ini, jadi Pak Kahar itu sebelum menanam dia sudah mempersiapkan lubang tanam dan menghamburkan atau mengaplikasikan pupuk kompos tersebut, pupuk kompos yang difermentasi tadi yang saya katakan. Nah, inilah hasil dari jadi belum tersentuh oleh pupuk-pupuk tunggal atau pupuk kimia, namun ini hanya tersentuh oleh pupuk kompos melalui pupuk dasar tadi. Oke guys, jadi ini salah satu kegiatan kita di lapangan berbasis mandiri. Jadi semoga ini Pak Kahar ini bisa melahirkan kahar-kahar baru di Desa Pajalele, karena kenapa? Ini adalah kebutuhan pokok rumah tangga kita. Minimal kita sudah tidak membeli sayur, tetapi ketika produksi itu over, maka kita akan melangkah ke pasar atau kita akan menjual. Oke guys, mudah-mudahan pesan ini bisa sampai. Sip, sukses.